Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abqa. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah kesibukan kita kesampingkan semua untuk hadir Jumat di masjid yang kita cintai ini. Semoga kehadiran kita ini menjadi suatu sebab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga diringankan Allah lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah itu menangis karena kekaguman terhadap iman para sahabatnya, Pak. Waktu itu sehabis sholat subuh berjamaah, ada seorang sahabat namanya Abu Dujana. Dia tidak zikir, dia tidak doa, langsung dia pulang. Ini diperhatikan Rasulullah sampai beberapa hari. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada Abu Dujana, apakah kau tidak punya keperluan dengan Allah, Abu Dujana? Bukankah engkau tahu duduk sehabis sholat subuh sampai waktu syuruk, kau tutup dengan sholat sunat 2 rakaat, kau mendapatkan umroh dan haji mabrur. Tapi mengapa kau selalu keluar? Kata Abu Dujana, aku bertetangga dengan seorang laki-laki munafik ya Rasulullah. Dia punya pohon kurma yang sebagian buahnya itu dahannya mengarah ke halamanku. Aku dan keluargaku itu sering kelaparan ya Rasulullah. Dan gugurnya kurma tetanggaku itu di waktu subuh. Kalau aku lambat pulang, kurma yang jatuh itu sempat dimakan oleh anakku. Bagaimana pertanggungjawabanku di sisi Allah? Nah, itu yang membuat Rasulullah menangis. Jadi dia lari pulang setiap hari itu, dikumpulkannya kurma tetangganya, diantarkannya. Karena dia takut jangan sampai anaknya memakan kurma itu. Udahlah miskin, kekurangan, tetapi iman tidak goyang. Kemudian kata Rasulullah, ada yang bisa memanggil tetangga Abu Dujana? Ada ya Rasulullah. Ada seorang sahabat, pergilah memanggil tetangga. Kata Rasulullah, kau beri kurma kau itu yang buahnya yang mengarah ke halaman rumah Abu Dujana nih, kau beri untuk Abu Dujana dan keluarganya. Aku janjikan kau pohon di surga untukmu. Kalau Rasulullah sudah menjanjikan surga, berarti kan dia masuk sekalian. Jadi mau dia ngasih kurma itu, aku janjikan sebuah pohon di surga untukmu. Kata tetangga Abu Dujana ini, kalau urusan sama aku jelas saja lah Rasulullah, jangan surga-surga itu dulu. Kita masih di dunia, kau cerita surga. Kalau pakai duit ganti nak masalah. Jadi di zaman Rasulullah itu Pak ada juga. Maka kata Abu Dujana ini laki-laki munafik. Dia Islam, dijanjikan Rasul surga aja nak mau dia jelas-jelas aja lah. Aku masih di dunia baru. Macam kita sekarang lah, misalnya ajak ke sedekah. Sedekahlah Bapak. Sedekah ini memudahkan kita masuk surga. Kadang ada yang mencemooh tuh Pak, macam dah pernah ke surga Pak. Surga ceritanya bukan tidak ada. Jadi zaman Rasulullah sudah ada orang seperti ini. Datang Abu Bakar Siddiq, aku beri 1 batang kurmamu itu, aku beli seharga kurma terbaik di Madinah. Langsung dia jawab, kalau macam ini kan jelas, beli betul.
Diterimanya lah duit Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah dibeli, berarti kan kurma itu sudah milik Abu Dujana. Inilah hebatnya para sahabat Rasulullah, menolong orang, tidak mengeluarkan orang itu dari takdirnya. Abu Dujana apa kesusahannya? Kelaparan. Masalahnya kurma tetangganya. Kurma itu dibeli. Kalau kita kan bagus, duit aja lah untuk aku lagi Abu Bakar, salah beli itu lagi, bisa aku beli kurma tempat lain. Tapi sahabat tidak tipe seperti itu, Pak. Dibantu, dibeli kurma itu, ambil untuk dia, itu dia syukur betul ya. Kadang kalau kita kan selalu menolong orang, kita keluarkan orang dari takdirnya. Bawa lah dia kerja, kasihan kita. Kadang dia tidak cocok untuk kerja itu, makanya banyak orang kecewa saya bawa dia. Saya kasihan nengok dia di jalan, saya ajak kerja, rupa kurang ajar orangnya. Itulah menolong orang, jangan keluarkan dia dari takdirnya. Apa yang menjadi kesusahan dia itu bantu. Jangan seperti anak kecil melihat kepompong, ditengoknya ulat di dalam kepompong itu payah keluar, maksud dia baik, dibesarkannya lubangnya Pak supaya mudah keluar, rupa mati langsung ulat tuh. Dia susah itulah yang membuat badannya menjadi kuat. Jadi ini cara sahabat menolong sahabat yang lain, tidak ngajak dia kerja, tidak ngasih dia duit. Karena memang hal seperti ini yang membuat para sahabat itu tidak ada yang mentalnya mental pengemis. Saya ingat ada seorang pengusaha di Pekanbaru nih. Dia kalau sholat berjamaah di masjid itu selalu dia habis orang sholat tuh memperhatikan muka orang ketika berzikir, diperhatikannya muka orang ketika berdoa. Nampak dia sedih muka orang berdoa tuh nanti dipanggilnya. Ada masalah kamu? Ada Pak Haji, listrik belum bayar, mau diputus PLN. Belum pakai token? Belum. Berapa tunggakan kamu? Sekian Pak Haji, udah nanti saya bantu. Nanti kamu sering ke masjid ya. Ah, kamu apa masalah? Baru pindah jualan Pak Haji dari Tengkumar ke Sudirman. Banyak pelanggan yang tidak tahu. Jadi udah berapa hari ini modal aja yang termakan. Saya pinjamkan uang tanpa bunga, kamu ansur per bulannya. Ayah makasih Pak Haji. Semenjak masyarakat tahu Pak Haji itu suka ngasih, asal ada Pak Haji itu sedih aja muka orang berdoa. Itulah kurang apanya orang kita. Suka bermental miskin. Coba nak dikasih zakat, diburunya pengurus masjid, bangga dia jadi orang miskin. Tahukah kita orang miskin di dalam Islam yang sebenarnya mereka punya pekerjaan, kekurangan, tapi tidak pernah mau meminta-minta. Itulah tugas kita mendatanya. Jadi orang itu tidak mau keluar dia tidak mau menampakkan dirinya miskin. Itulah yang miskin dalam Islam. Jadi tugas kita memang untuk mencari mereka, mendata mereka. Macam masjid kita ini tadi, didata mereka, jadi jelas sama orangnya. Jadi jangan nolong orang, mengeluarkan dia dari takdirnya. Dan jangan sampai kita yang dikasih, jangan pula sampai menjadi mental peminta-minta. Akhirnya selalu berharap dari bantuan orang. Nah itu jadi salah juga nanti jadinya. Hal yang kedua yang membuat Rasulullah menangis, ketika pulang dari perang Tabuk, Rasulullah bersalaman dengan seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini. Pas disalam Rasulullah, tangannya langsung ditarik Rasulullah. Bukan karena Rasulullah jijik, terkejut karena telapak tangannya itu seperti kulit kayu kasar. Kenapa tanganmu sekasar dan setebal ini? Kata dia, aku ini bekerja sebagai pemecah batu ya Rasulullah, dari pagi sampai sore untuk menafkahi istri dan anak-anakku. Diambil Rasulullah, tangannya dicium oleh Rasulullah, diangkat tangannya, kata Rasulullah, lihadhihi yadun latamassaha narun abada. Tangan yang seperti ini tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Jadi orang-orang rajin bekerja, bangga Rasulullah dibuatnya. Jadi jangan sampai kita salah. Akhirnya kita sibuk ibadah, malas bekerja. Ini kadang orang salah arti ya. Sedangkan ulat dalam batu dikasih Allah rezeki. Jadi mau jadi ulat kita. Mana lebih mulia? Dulu ada anak pesantren yang pesantrennya itu memelihara sapi, kambing untuk membiayai pesantren itu. Jadi kalau orang masuk ke pesantren itu bayar di depan aja sampai tamat, tidak bayar lagi karena dibelikan ke kambing, dibelikan ke sapi. Ada satu orang santri sholat duha selama-lama di masjid, tidak mau dia ikut kawan-kawan yang mengembala.
Didekatilah dia oleh Pak Kiai itu. Kau udah berapa hari ini tidak ada kau bantu kawan-kawan? Aku nengok dari kejauhan Pak Kiai, di pohon itu setiap hari ada ular buta yang selalu diantarkan elang makanannya. Jadi burung elang itu datang nanti dikasihnya makanan. Di situ aku terpikir, sedangkan ular buta aja melingkar aja dia di kayu diantar Allah rezekinya, apalagi kita manusia yang rajin beribadah. Kata Pak Kiainya, kau mana mau jadi ular buta tuh atau jadi burung elang yang ngasih makan tuh? Jadi burung elang itu mau kau jadi ular buta, duduk kau di masjid berjam-jam macam ini, kerja kau lagi ya. Jadi itu kadang orang salah arti itu, karena kata Rasulullah ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, zakat, haji, tapi tidak disebutkan dosanya apa. Cuma tidak bisa dosa ini dihapus kecuali letihnya seorang laki-laki mencari nafkah, menghidupi istri dan anak-anaknya. Jadi dahsyat, ternyata bekerja pun kita jadi ibadah, bekerja pun bisa menghapus dosa. Nah ini yang membuat Rasulullah menangis yang kedua. Yang ketiga, ketika Rasulullah sedang ceramah, ada seorang sahabat namanya Said As-Sulami radhiyallahu an. Dia bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tubuhku yang pendek ini, kulitku yang hitam, wajahku yang jelek akan menghalangiku untuk masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak Said, Allah tidak memandang rupamu. Yang membedakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan. Bidadari tidak akan pernah memilih kecuali hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bahkan bidadari yang menunggu-nunggu dia di surga. Setelah itu bertanya Rasulullah, kenapa kau menanyakan seperti itu Said? Udah 8 kali aku melamar perempuan ya Rasulullah, ditolak semuanya. Itu yang ku khawatirkan. Perempuan bumi aja nolak aku, apakah surga akan menolak aku nanti jadinya? Mendengar itu terharu Rasulullah. Kau kenal sama Ammar bin Wahab Said? Kenal ya Rasulullah. Dia punya anak perempuan namanya Atika, cantik wajahnya. Katakan Rasulullah menikahkanmu dengan anaknya. Dapat langsung rekomendasi dari Rasulullah. Semangatlah Said As-Sulami pergi ke rumah Ammar bin Wahab. Assalamualaikum. Keluar Ammar bin Wahab. Waalaikumsalam. Ngapa kau Said? Aku menyampaikan pesan Rasulullah. Katanya aku mau dinikahkan dengan anak perempuanmu yang bernama Atika. Kata Ammar, kau jangan kau lelah aku Said, jangan kau bohong-bohong atas nama Rasulullah kau. Aku minta maaf nih Said ya, tidak imbang wajah kau sama anak aku Said. Jadi kau jangan berbohong kau Said. Itu terserah kau Ammar. Aku cuma menyampaikan saja. Tidak mungkin pula aku berbohong atas nama Rasulullah. Rasulullah masih hidup di sini. Kalau gitu ya aku permisi dulu. Balik lagi Ammar bin Wahab, si Said As-Sulami. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana Said? Macam biasa lah Rasulullah. Kenapa? Kena tolak. Tapi wajahnya santai karena dia sudah pengalaman 8 kali ditolak. Jadi itu yang membuat dia kebal. Tidak ada penderitaan. Tak bikin-bikin video gitu dia. Kalau kita kan sekarang bikin video tuh putar lagu sedih di belakangnya. Ingat kau ya Allah tuh tidak tidur lah, tuh payah bujuk, tidak mau sembahyang lagi. Setelah kejadian itu, rupanya terdengar oleh anak Ammar bin Wahab, ayah, siapa tadi yang datang? Said As-Sulami. Dibohonginya ya, katanya Rasulullah nyuruh dia kawin sama kau. Ayah, tidak mungkin Said berbohong. Kalau memang Rasulullah yang memerintahkan ayah, aku mau. Jangan sampai turun ayat Al-Quran berkenaan ayah menghina Said tadi. Cemas Ammar bin Wahab. Langsung dia berlari ke tempat Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta maaf. Apakah benar kau yang mengirim Said As-Sulami ke rumahku? Benar Ammar. Aku sangka dia tadi berbohong Rasulullah. Anakku mau. Bertakbirlah seluruh sahabat. Abu Bakar langsung ngeluarin uang. Ini uang untuk kau belanja mahar Said. Utsman bin Affan ngasih duit. Nah itu yang kawan para sahabat itu begitu udah terjadi baru nyumbang. Kalau kita kawan belum nikah lagi, nikah kau seset kamar biar aku nanggung. Pas kawan ngirim undangan hilang semuanya. Tapi kalau sahabat begitu nikah langsung keluar semua duit.
Besoknya dibawalah oleh Said As-Sulami ini uang ke pasar, mau belanja perlengkapan pernikahan. Dari jauh terdengar sayup, pasukan muslim berkumpul, kita akan berperang. Tidak jadi dia beli untuk alat-alat pernikahannya. Digantinya yang dibelanjakannya adalah kuda perang, pedang, baju besi. Berangkatlah dia pergi perang. Sewaktu perang akan dimulai, Rasulullah udah heran, ini siapa yang pakai baju besinya ini kok baru? Didekati oleh Rasulullah, nampak kulitnya yang hitam. Kau Said? Iya ya Rasulullah. Said, kau besok mau menikah, kenapa kau ikut berperang? Ya Rasulullah, bukankah kau mengatakan bidadari tidak melihat rupa? Kalau aku masih hidup besok Rasulullah, aku akan menikah dengan anak Amr bin Wahab. Tapi kalau aku mati saat ini, bukankah bidadari akan berebut aku? Disitulah menangis Rasulullah melihat kekuatan iman. Sangat ingin menikah, sudah dapat jodoh, perang didahulukannya. Setelah perang berlangsung, Rasulullah pergi mencari, menengok jasad para sahabat. Nampaklah jasad Said As-Sulami. Di situ Rasulullah menangis terseduh-seduh. Dan harus kita ingat, menangis tidak dilarang dalam Islam, menangisi jenazah. Yang dilarang adalah meratap. Jadi itu bedakan. Rasulullah pernah ditegur oleh Abdurrahman bin Auf ketika anaknya meninggal. Rasulullah menangis. Bukankah kau melarang kami menangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tangisan adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Yang aku larang kalian adalah meratap. Jadi itu bedakan menangis, meratap. Setelah Rasulullah tangisi, kemudian Rasulullah tersenyum melihat jasad Said As-Sulami. Setelah tersenyum, Rasulullah langsung memalingkan wajahnya dari jasad Said, seolah-olah Rasulullah membencinya. Jadi ini diperhatikan oleh sahabat. Ya Rasulullah, kami pertama melihat engkau menangis, setelah itu engkau tersenyum, setelah itu kau berpaling dari jasad Said seperti kau membencinya. Oh tidak, kata Rasulullah, aku menangis karena orang seperti Said ini langka. Dia sangat menginginkan pernikahan, tapi dia dahulukan jihad fisabilillah. Ini orang langka, itu yang membuat aku menangis. Yang membuat aku tersenyum karena Allah perlihatkan rumah di surga untuk Said kepadaku. Itu yang membuat aku tersenyum. Dan yang membuat aku memalingkan wajah karena begitu ramainya bidadari berebut ruh Said As-Sulami. Saking berebutnya mereka, tersingkap betis-betis mereka, makanya aku memalingkan wajah. Makanya jangan pernah menganggap amal kita ini lebih besar daripada sahabat. Apa kata Rasulullah? Sehebat apapun umat di masa yang akan datang beribadah, nilainya sama dengan tidurnya sahabatku. Jadi makanya banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Kadang kita merasa sudah banyak ibadah kita, padahal mungkin belum tentu ibadah itu yang akan mengantarkan kita ke surga, karena kita sombong mungkin dengan ibadah kita, karena kita sudah menganggap banyak berbuat baik, karena kita menganggap iman kita sudah kuat. Jadi mudah-mudahan dari tangisan-tangisan Rasulullah ini memotivasi kita untuk semakin introspeksi diri, bahwa kita tidak apa-apanya dibandingkan oleh para sahabat, dan itu yang membuat kita semakin rendah hati insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu lima yurid. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim, na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbisna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khaddim lana minal jinni ma'al iman. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.